mengenai prosedur K3L yang saat ini sudah berjalan di lab otomasi, khususnya lab otomasi Politeknik Gajah Tunggal. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya, Pandu Prastiasiwi, Dan saya Hifzil Al-Karimi. Saya Marif Soli Fajriani. Dan saya yang terakhir yang Tawatiro Cahya. Tanya jawab mengenai prosedur ini akan dilakukan oleh kami dengan koordinator atau lab yang bertanggung jawab. Ya, sesi tanya jawab akan dilakukan oleh koordinator lab. Namun pada kesempatan kali ini yang bertanggung jawab atas lab otomasi sedang berhalangan, jadi diwakilkan oleh asisten labnya yaitu Farid Nurdiansyah. Mas Farid selaku asdos ya, asisten lab. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai K3L ini, Mas. Oke, yang pertama itu apakah yang Mas ketahui mengenai K3L? Oke, baik, jadi K3L ini merupakan tujuan yang harus dicapai gitu ya di dalam setiap aktivitas kerja, maksudnya baik kerja yang ringan ataupun yang berat sekalipun. Terus penerapan K3L ini harus tercipta atau harus ada di dalam proses praktikum agar semuanya ini berjalan dengan sebaik-baiknya gitu. Oh, begitu ya, Mas. Nah, selanjutnya yang kedua nih, Mas, apakah selama ini penerapan K3L itu sudah dilakukan di lab, terutama pada lab otomasi kita ini? Jadi prosedur K3 ini sudah dilakukan sejak awal, mengingat keselamatan yang ada di sini itu merupakan aspek utama gitu ya di dalam proses praktikum pada saat pembelajaran mahasiswa. Oke. Nah, yang ketiga nih, Mas, dari saya. Oh, itu aspek apa saja yang Mas ketahui nih, yang Mas penuhi untuk menerapkan K3L tersebut? Di aspek keselamatan yang ada di sini itu terdiri dari manusia yang pasti, mahasiswa, dosen ataupun staf yang ada di sini, kemudian alat-alat yang digunakan dan juga lingkungannya. Baik. Baik, di sini saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi tentang seputar K3L yang ada di lab di sini. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana Anda menerapkan aspek yang sudah ditentukan kepada mahasiswa? Oke, baik, jadi Pak Slamet atau koordinator lab di sini itu menerapkannya itu melalui arahan dan juga bimbingan langsung pada mahasiswanya gitu. Terus juga membuat prosedur keselamatan di tiap lab. Jadi untuk memenuhi aspek yang telah dibuat sebelumnya gitu biar prosedurnya itu berjalan dengan baik. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, apakah Anda memberikan teguran bagi mahasiswa yang tidak memenuhi protokol K3L tersebut? Baik, jadi teguran itu pasti ya, teguran verbal tentunya. Yang saya lakukan atau Pak Slamet lakukan itu ketika mengetahui terdapat mahasiswa yang tidak memenuhi prosedur K3L, karena biar memberikan sanksi fisik bagi mahasiswa yang berulang kali melakukan pelanggaran terhadap prosedur K3L. Tentunya K3L ini kan gunanya itu untuk membuat keselamatan mahasiswa ya, jadi tentu pasti teguran ada. Berarti mahasiswa yang tidak nurut terhadap prosedurnya itu bakal dihukum ya, bakal dapat sanksi. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja perlengkapan K3L yang harus dipenuhi di lab otomasi ini? Yang harus dipenuhi sih seperti safety shoes itu pasti, terus wear pack, sarung tangan, dan juga masker dan kacamata pelindung mungkin untuk kerja bangku yang membahayakan mata. Ternyata cukup lengkap ya aspeknya ya. Farid melanjutkan pertanyaan teman tadi seputar lab otomasi. Di sini saya akan menanyakan apakah sebelumnya pernah terjadi kecelakaan kerja di lab otomasi? Oke, saya akan jawab. Jadi sebelum itu belum pernah ya terjadi sama di lab otomasi ini, dan saya berharap juga jangan sampai gitu ya. Tapi ada beberapa kecelakaan peralatan kecil yang pernah terjadi saat mahasiswa sedang melakukan praktikum, kayak penyambungan tegangan yang digunakan. Tapi itu semua kembali ke prosedur mahasiswa saat melakukan praktikum tersebut. Oke, di sini saya akan menanyakan selanjutnya untuk memastikan baik jalannya praktikum, apakah dilakukan perawatan terhadap alat dan komponen keamanan, di mana dalam perawatan tersebut diberlakukan testing dan commissioning. Jadi perawatan dan pengecekan ini selalu dilakukan ya, pastinya tiap minggunya pada saat limatnya bisa jadi oleh mahasiswa ataupun koordinatornya sendiri. Yang dilakukannya itu ada testing dan commissioning agar memastikan si alatnya itu bekerja dengan baik dan juga sesuai dengan fungsinya gitu.
Jadi nggak bisa menyebabkan kegagalan fungsi ataupun error yang bisa berakibat fatal pada saat mahasiswa melakukan praktikum tersebut. Oke, baik. Baik, melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya sudah ditanyakan, Mas Farid. Jadi jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran di lab, itu apa yang mungkin Pak Slamet selaku rektor dua maupun Mas Farid selaku wakil lab ajarkan kepada mahasiswa untuk menghadapi hal tersebut? Jadi mahasiswa itu sudah diberikan video ya berupa bimbingan sama pengarahan oleh dosen mata kuliah yang terkait dengan K3 ini. Harapannya dari video ini mahasiswa itu bisa mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan K3 tersebut, terutama dalam keselamatan diri atau sekitarnya. Mungkin Mas pertanyaan saja. Jadi secara keseluruhan, apakah penerapan ketiga yang di lab otomasi ini sudah berjalan baik bagi dosen maupun mahasiswa? Prosedur yang dibuat di lab ini tuh di lab otomasi terutama ya sudah dijalankan sesuai dengan prosedurnya dan juga sesuai dengan penerapannya baik dari mahasiswa maupun dosen yang terkait. Jadi intinya sudah dijalankan prosedur K3L ini dengan sebaik-baiknya. Baik, mungkin sekian yang dapat kami tanyakan kepada Mas Farid selaku wakil lab. Terima kasih atas waktunya dan jawabannya. Mungkin saya mewakili kelompok saya mengucapkan terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai prosedur K3L di lab otomasi yang sudah kami lakukan tadi melalui tanya jawab dengan asisten lab. Sekian dari kami.